Halo, senang bertemu dengan Anda. Nama saya Sofia. Saya sempat bingung apa yang harus saya unggah sebagai postingan pertama. Lalu, saya memutuskan untuk membuat video dari hasil penelitian saya tentang tokoh Alkitab. Tokoh yang saya teliti kali ini adalah perempuan Samaria di sumur yang muncul dalam Yohanes pasal 4. Alasan saya memilih ini perempuan ini sebenarnya sangat sederhana. Sama seperti dia, saya juga pernah memiliki 6 pacar. Angka 6 itu adalah hasil dari mitos tidak masuk akal yang mengatakan bahwa kalau saya hanya bisa menikah dengan baik, maka semua masalah hidup saya akan selesai. Tetapi ternyata tanpa Tuhan dan dengan mencoba menjalani pernikahan, sebuah lembaga yang justru Tuhan sendiri yang menetapkan bagaimana mungkin it's beras, ya semuanya berakhir dengan kegagalan, sepertinya biasa selat yang berbuat salah, tetapi Tuhan mengubahnya menjadi kesempatan yang indah. Ketika saya penuh luka karena kesalahan saya sendiri, Tuhan berjumpa langsung dengan saya dan melalui firman-Nya, Dia menyampaikan kebenaran dan saya menjadi bebas. Haleluya. Demikian juga dengan perempuan Samaria di sumur itu. Ia pun gagal dalam 6 kali pernikahannya. Namun Yesus sendiri menemuinya di sumur itu, menyatakan kebenaran kepadanya dan membebaskannya. Perempuan wanita begitu mirip dengan saya, dan melalui perenungan panjang tentang dirinya, saya mendapatkan banyak hal yang ingin saya bagikan bersama Anda hari ini. Dalam Yohanes 44 tertulis bahwa Yesus meninggalkan Yudea dan sedang menuju Galilea, dan dalam perjalanan itu ia harus melewati Samaria. Ketika saya meneliti naskah aslinya, kata Yunani yang dipakai untuk harus melewati adalah ede. Kata ini bukan hanya berarti secara geografis memang harus lewat sana, tetapi juga mengandung makna keharusan, tujuan, dan intensionalitas. Dengan kata lain, Yesus memang sengaja memilih untuk melewati Samaria. Lalu di ayat 6 kita membaca bahwa Yesus tepat pada jam ke-12, yaitu waktu yang paling panas, duduk di tepi sumur tanpa membawa timba untuk menimba air. Bukankah banyak tempat lain yang lebih sejuk untuk beristirahat? Yesus sebenarnya bisa saja memilih untuk duduk di bawah pohon atau masuk ke dalam bangunan, namun ia justru memilih untuk duduk di tepi sumur. Tetapi ia tidak melakukan tindakan untuk menimba air. Artinya, tujuannya duduk di sana bukanlah untuk minum. Lalu muncul pertanyaan mengapa ia memilih duduk di sana. Jawabannya kita temukan dalam percakapannya dengan perempuan Samaria yang segera datang. Pada jam paling panas itu, Yesus berbicara kepada perempuan yang datang menimba air. Perempuan itu datang pada waktu ketika tidak ada orang lain menimba, supaya tidak perlu bertemu dengan penduduk desa yang sebenarnya menghindari dirinya. Dan Yesus tidak hanya sekadar melemparkan sapaan singkat, melainkan memulai percakapan dengan menggunakan sesuatu yang sangat akrab bagi perempuan itu, yaitu air. Sama seperti kepada saya, Yesus pun berjumpa dengan saya melalui hal yang sangat akrab bagi saya, yaitu pernikahan. Betapa Yesus sungguh penuh perhatian dan begitu detail dalam memperhatikan hidup kita. Dalam ayat 8 tertulis bahwa para murid pergi ke kota untuk membeli makanan pada waktu itu, sehingga mereka tidak ada di tempat. Apakah mungkin Yesus tidak mengetahui semua hal ini? Bahwa perempuan itu akan datang ke sumur tepat pukul 12 siang, dan bahwa para murid sedang tidak ada karena pergi ke kota? Tentu saja Yesus tahu. Ia sengaja memusuhkan untuk pergi melalui Samaria dan memilih duduk di tepi sumur itu demi satu tujuan untuk berjumpa secara pribadi hanya dengan perempuan itu. Yades hanya untuk satu orang yang penuh dengan luka batin itu. Betapa teliti dan penuh perhatian Yesus. Ia mengetahui hati perempuan yang takut terhadap orang lain, sehingga ia menemuinya secara pribadi, hanya berdua. Karena itulah perempuan itu bisa merasa lebih nyaman, hingga akhirnya ia berani membuka isi hatinya yang terdalam pergumulan yang bahkan orang lain tidak pernah ingin tahu. Dalam ayat 20, kita melihat bahwa sebenarnya, bagi perempuan ini, persoalan tentang laki-laki dan pernikahan hanyalah pergumulan di permukaan. Bahwa dia balik itu ia memiliki kerinduan yang lebih dalam, ia ingin mendekat kepada Allah. Dari kerinduan itulah muncul pertanyaan, apakah tempat beribadah itu benar-benar penting? Kalau begitu, di manakah tempat yang benar untuk menyembah Allah? Inilah pergumulan sejati dari perempuan Samaria di sumur itu. Dan bukan hanya dia seorang, pertanyaan ini juga merupakan beban, bahkan penderitaan rohani, yang dirasakan oleh seluruh penduduk desanya. Yesus yang mengetahui semuanya itu berkata kepada perempuan tersebut dalam ayat 21, bahwa akan datang waktunya ketika tempat bukan lagi menjadi persoalan dalam beribadah. Dan lalu dalam ayat 23 dan 24, 2 kali ia menegaskan bahwa yang terpenting dalam ibadah bukanlah lokasi, melainkan bagaimana seseorang berhubungan dengan
Allah secara pribadi tanpa menyembunyikan hati dengan ketulusan dalam persekutuan yang nyata. Dengan perkataan ini, Yesus sepenuhnya mengubah konsep ibadah yang selama ini dimiliki oleh perempuan itu. Khususnya dalam ayat 23, Yesus secara langsung berkata bahwa waktu untuk menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran itu adalah sekarang juga. Dan Bapa sedang mencari penyembah-penyembah yang menyembah dengan cara demikian. Bagi Krayanin ayat 23, terdengar seakan Yesus berkata begini, "Ya, saat ini juga di momen ketika engkau dan aku sedang bercakap-cakap, aku tidak melihatmu berdasarkan kondisi apapun yang kau miliki, tetapi aku memperlakukanmu dengan kasih. Dan engkau pun sedang berterus terang kepadaku, tidak menyembunyikan isi hatimu, tidak berpura-pura, tetapi jujur sepenuhnya." Inilah ibadah yang sejati. Inilah yang Bapa inginkan. Dan engkau inilah yang sedang aku cari. Untuk bertemu denganmu, aku datang ke sini. Ketika semua kebingungan yang dipikul perempuan itu sepanjang hidupnya terjawab melalui perkataan Yesus, saya yakin ia mulai berpikir, mungkinkah dia ini bukan sekadar nabi tetapi seseorang yang jauh lebih besar? Namun pada saat yang sama, bagi perempuan itu, kebenaran yang baru saja ia dengar terasa begitu menyentuh hati, bahkan terlalu indah dan sederhana, tanpa perlu usaha sulit apapun. Karena itu, mungkin ia merasa sulit untuk langsung berkata amin dan mempercayainya seketika. Selain itu, topik ini adalah pergumulan seumur hidup baginya. Ia sudah membicarakannya dengan banyak orang, merenungkannya sendirian setelah dijauhi masyarakat, tetapi tetap tidak menemukan jawaban. Akhirnya, ia mungkin sampai pada keyakinan bahwa ini adalah persoalan yang memang tidak bisa diselesaikan atau jawabannya memang mustahil ditemukan. Mungkin karena itulah, meskipun ia sudah mendengar kebenaran, dalam ayat 25 ia menjawab dengan cara yang seakan menghindari inti percakapan. Nanti kalau Mesias datang, dia pasti akan memberitahukan semuanya kepada kita. Singkatnya, perempuan itu sebenarnya tidak sanggup langsung menerima kebenaran itu, sehingga ia menjawab dengan cara yang mengaburkan inti. Namun, Yesus yang tentu saja mengetahui isi hatinya langsung berkata dalam ayat 26, "Akulah Mesias." Yang baru saja engkau bicarakan itu. Dengan perkataan ini, Yesus meruntuhkan dinding terakhir yang masih tersisa dalam dirinya. Saya membayangkan pada saat itu wajah Yesus seperti seseorang yang penuh sukacita ketika memberi kejutan dengan ekspresi gembira dan penuh semangat. Perempuan itu setelah mendengar pernyataan Yesus mungkin sempat terdiam kebingungan lalu berpikir apa. Tapi memang benar ya, hari ini aku baru pertama kali bertemunya, tetapi dia sudah tahu semua masa laluku yang kelam. Namun dia sama sekali tidak merasa jijik kepadaku, malah memperlakukanku dengan ramah, seolah aku orang yang murni. Bahkan dia mengetahui kebenaran yang seumur hidupku cari-cari, dan ia membagikannya kepadaku tanpa menuntut imbalan apapun. Kalau bukan dia Mesias, siapa lagi? Memang masih sulit bagiku untuk langsung memahami semuanya, tapi betapa aku ingin semua perkataannya benar-benar kebenaran itu. Betapa luar biasanya jika aku bisa mendekat kepada Allah tanpa kesulitan, dan bahwa Allah tidak menuntut hal-hal yang berat dariku. Itu benar-benar kabar yang menakjubkan. Menyadari isi hati perempuan itu, melihat reaksinya, betapa sukacitanya hati Yesus saat itu. Apakah Anda baru ingat apa yang segera dilakukan perempuan itu setelah samar-samar menyadari bahwa Yesus adalah Mesias? Ia meninggalkan tempayaknya yang tadi. Ia angkat dengan susah payah lalu berlari masuk ke desa. Seakan-akan rasa malu dan pandangan sinis orang-orang sudah tidak berarti lagi baginya, ia mulai memberitakan tentang Yesus kepada penduduk desa. Sama seperti yang Yesus lakukan kepadanya, perempuan itu pun tidak lagi menganggap masa lalunya penting. Gue begitu daya dibebaskan dari rasa malu, segera timbul dalam hatinya sebuah pemikiran. Kalau saja penduduk desa juga bisa bertemu dan bercakap-cakap dengan Yesus, mereka pasti akan terbebas dari penderitaan mereka juga. Maka ia pun memikirkan mereka dan tindakannya, membawanya untuk menuntun orang-orang desa kepada Yesus. Dari hal ini saya melihat bahwa sebenarnya di dalam hatinya perempuan itu tetap menyayangi penduduk desa meskipun Bermal selama ini menganggap dirinya najis dan hina. Hati perempuan itu sungguh-sungguh menginginkan agar penduduk desanya bisa berbahagia. Dan Yesus sudah mengetahui hal itu. Nero tahu pergumulan dari penderitaan terdalam perempuan itu. Ia juga tahu pergumulan penduduk desa. Bahkan ia tahu yang tersembunyi dalam hati perempuan itu terhadap mereka semua. Karena itulah, keputusan Yesus untuk pergi melalui Samaria bukan hanya demi satu perempuan ini, tetapi juga demi seluruh desa itu.
Ia datang untuk menanggapi hati yang murni, hati yang rindu untuk mendekat kepada Allah. Kiranya kita selalu mengingat Yesus adalah Tuhan yang mau menjumpai setiap orang yang sungguh-sungguh ingin berjumpa dengannya. Demikianlah setelah mendengar kesaksian perempuan itu, penduduk desa datang menemui Yesus dan dengan sangat memohon agar ia tinggal bersama mereka. Yesus pun mengabulkan permintaan itu, dan selama 2 hari mereka mendengarkan pengajarannya. Akibatnya semakin banyak orang yang percaya kepadanya. Saya membayangkan bahwa pada saat itulah perempuan itu sendiri pun akhirnya menjadi semakin teguh dalam keyakinannya bahwa Yesus benar-benar adalah Mesias. Lalu dalam ayat 42, penduduk desa berkata kepadanya, "Sekarang kami percaya bukan lagi karena ceritamu, bukan karena ucapan menakjubkan tentang seorang pria Yahudi yang baru. Pertama kali kau temui namun sudah mengetahui masa lalumu. Kami sendiri telah mendengar perkataannya, dan kami yakin bahwa dia inilah benar-benar juru selamat dunia." Haleluya, bukankah ini luar biasa? Orang-orang yang dulu bahkan tidak mau berada satu ruangan dengan perempuan itu, kini justru berbicara kepadanya. Perempuan itu bersama penduduk desa yang kini telah dimerdekakan oleh kebenaran, akhirnya dapat dipersatukan kembali. Saya membayangkan betapa bersukacitanya hati perempuan itu mendengar kata-kata mereka yang menegaskan bahwa semua kemuliaan hanya kembali kepada Tuhan. Sebab pada titik itu, ia tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri seperti dulu, melainkan hidup untuk memuliakan Yesus sebagai Tuhannya. Hal penting yang perlu kita ingat di sini adalah sebagaimana tertulis dalam Roma 10:17, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Artinya, iman tidak lahir dari mendengar kesaksian seseorang yang menakjubkan dan mengagumkan, melainkan dari mendengar firman Allah itu sendiri. Namun demikian, saya percaya penduduk desa juga tetap merasa berterima kasih kepada perempuan itu, karena pada akhirnya, dialah yang menuntun mereka untuk datang dan bertemu dengan Yesus. Mereka mungkin menghargainya tepat sebagai seorang penunjuk jalan, seorang yang telah mengarahkan mereka kepada juru selamat. Sekarang saya ingin perlahan menutup video ini dengan sebuah pertanyaan. Menurut Anda, siapakah yang lebih dulu mencintai Yesus atau perempuan itu? Jawabannya jelas, Yesuslah yang terlebih dahulu begitu mengasihi perempuan itu. Dan ketika perempuan itu bertemu langsung dengan Yesus, mengalami bagaimana dia memandang dan memperlakukannya, serta mengenal siapa dia sebenarnya, barulah ia pun jatuh cinta kepadanya. Setelah menerima Yesus sebagai Tuhan, ia menjadi mempelai Kristus, menerima kasih-Nya, bercakap-cakap dengannya, makan dan minum bersamanya, menikmati perhentian sejati, hanya menerima segala yang Dia berikan, dan hidup berbahagia bersama Sang Tuhan. Bagaimana saya bisa begitu yakin? Karena jika kita melihat ciri khas dari hidup yang kekal, sebagaimana tertulis dalam Alkitab, maka tentu saja perempuan itu pun mengalaminya dengan cara yang sama. Lalu apakah perempuan itu hanya berbahagia selama hidup di dunia? Tentu tidak. Ketika tubuhnya selesai menempuh umur di bumi, ini dan rohnya berjumpa dengan Yesus, ia menerima mahkota kebenaran yang dikenakan di kepalanya sambil mendengar Yesus berkata, "Terima kasih karena engkau berbahagia di dalam pelukanku." Sejarah saat itu sampai sekarang, ia sudah hidup berbahagia di surga, menerima kasih Yesus. Dan kelak di bumi yang baru pun, ia akan terus hidup demikian. Inilah yang disebut hidup yang kekal, hidup berbahagia bersama Tuhan yang baik di bumi ini, di surga, dan juga di bumi yang baru. Perempuan yang dahulu penuh luka itu, setelah mengenal Yesus, tidak bisa menahan diri untuk memberitakan Yesus yang begitu baik itu kepada orang lain. Tanpa ia sadari, ia telah menjadi murid Yesus, bahkan hidup sebagai perpanjangan Yesus sendiri di tengah dunia. Kiranya kita semua mengingat hal ini. Suami sejati dari perempuan Samaria hanyalah satu, yaitu Yesus sendiri. Dan perempuan itu melambangkan kita semua. Saya sungguh berharap setiap orang dapat hidup dalam kepenuhan hidup kekal ini, karena hidup ini begitu indah. Saya memberkati kita semua dalam nama Yesus, agar kita hidup memberitakan Yesus sehingga setiap orang dapat menikmati karunia Allah yang terbesar, hidup yang kekal. Terima kasih. Yohanes 41:42, seorang perempuan Samaria bertemu dengan Mesiasnya. 4. Karena itu, ketika Tuhan mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa Yesus membuat dan membaptis lebih banyak murid daripada Yohanes, 2. Meskipun Yesus sendiri tidak membaptis, melainkan murid-muridnya, 3. Meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. 4. Tetapi ia harus melewati Samaria.
Lalmait, maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikhar, dekat tanah yang dahulu diberikan Yakub kepada Yusuf anaknya. 6. Di situ ada sumur Yakub. Karena letih oleh perjalanannya, Yesus duduk di tepi sumur itu. Saat itu kira-kira pukul 12 siang, 7 datanglah seorang perempuan Samaria untuk menimba air. Yesus berkata kepadanya, "Berilah aku minum." 8. Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota untuk membeli makanan. 9. Maka perempuan Samaria itu berkata kepadanya, "Mengapa engkau seorang Yahudi meminta minum kepadaku, seorang perempuan Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria." 10. Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Jika engkau tahu karunia Allah dan siapa Dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' tentu engkau akan meminta kepadanya, dan Ia akan memberikan kepadamu air hidup." 11. Kata perempuan itu kepadanya, "Tuan, engkau tidak punya timba dan sumur ini dalam. Dari manakah engkau mendapatkan air hidup itu?" 12. Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang sendiri minum darinya juga anak-anaknya dan ternaknya? 13. Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Setiap orang yang minum dari air ini akan haus lagi. 14. Tetapi siapapun yang minum dari air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus memancar sampai kepada hidup yang kekal." 15. Kata perempuan itu kepadanya, "Tuan, berilah aku air itu supaya aku tidak haus lagi dan tidak perlu datang ke sini untuk menimba air." 16. Yesus berkata kepadanya, "Pergilah, panggillah suamimu dan datanglah kembali ke sini." 17. Perempuan itu menjawab dan berkata, "Aku tidak mempunyai suami." Yesus berkata kepadanya, "Benar katamu, aku tidak mempunyai suami." 18. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang sekarang ada padamu bukanlah suamimu, dalam hal ini engkau berkata benar. 19. Kata perempuan itu kepadanya, "Tuan, aku melihat bahwa engkau seorang nabi. 20 nenek moyang kami menyembah di gunung ini, tetapi kamu orang Yahudi berkata bahwa Yerusalemlah tempat orang harus menyembah." 21. Yesus berkata kepadanya, "Percayalah kepadaku, hai perempuan, akan datang saatnya kamu menyembah Bapa bukan di gunung ini maupun di Yerusalem." 22. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari orang Yahudi. 23. Tetapi saatnya akan datang, dan sudah tiba sekarang, ketika para penyembah yang benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa mencari penyembah-penyembah yang demikian. 24. Allah adalah roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. 25. Kata perempuan itu kepadanya, "Aku tahu bahwa Mesias yang disebut Kristus akan datang. Bila Ia datang, Ia akan memberitahukan segala sesuatu kepada kami." 26. Yesus berkata kepadanya, "Akulah Dia yang sedang berbicara denganmu. Ladang yang siap dituai?" 27. Pada waktu itu datanglah murid-muridnya, dan mereka heran bahwa ia sedang berbicara dengan seorang perempuan. Namun tidak ada yang berkata, "Apa yang engkau cari?" atau "Mengapa engkau berbicara dengan dia?" 28. Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya, pergi ke kota, dan berkata kepada orang-orang di sana, 29. Mari, lihatlah seorang yang telah memberitahukan kepadaku segala sesuatu yang pernah aku lakukan. Mungkinkah dia ini Kristus? 30. Maka mereka pun keluar dari kota dan datang kepada Yesus. Mibira 1. Sementara itu murid-muridnya mendesak dia, katanya, "Rabi, makanlah." 32. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Aku mempunyai makanan untuk dimakan yang tidak kamu ketahui." 33. Maka murid-murid itu berkata seorang kepada yang lain, "Apakah ada orang yang membawakan makanan kepadanya?" 34. Yesus berkata kepada mereka, "Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya." 35. Bukankah kamu berkata 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Lihatlah, aku berkata kepadamu, angkatlah matamu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan siap dituai. 36 orang yang menuai menerima upah dan mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal, supaya yang menabur dan yang menuai sama-sama bersukacita. 37. Sebab dalam hal ini benarlah pepatah, yang seorang menabur dan yang lain menuai. 38. Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan orang lain telah berjerih payah, dan kamu masuk menikmati hasil jerih payah mereka. Juru selamat dunia. 39. Banyak orang Samaria dari kota itu menjadi percaya kepadanya, karena perkataan perempuan itu yang bersaksi.
Ia memberitahukan kepadaku segala sesuatu yang telah aku lakukan. 40. Maka ketika orang-orang Samaria itu datang kepadanya, mereka meminta kepadanya supaya tinggal bersama mereka, dan ia pun tinggal di sana 2 hari lamanya. 41. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya sendiri. 42. Lalu mereka berkata kepada perempuan itu, "Sekarang kami percaya, bukan lagi karena apa yang engkau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia dan kami tahu bahwa dialah benar-benar Kristus itu, Juru Selamat dunia." Amin.